Halo pemirsa yang lagi ramai di media sosial, pro dan kontra, komen yang saling serang terkait dari pernyataan Betran di sebuah acara televisi pagi-pagi ambiar, yang dimana hostnya bertanya, apa perbedaannya saat tinggal di rumah bunda sama tinggal di rumah ayah? Dan Betrannya blunder jawabnya. Dan ini pada akhirnya digoreng-goreng oleh media-media gosip. Dan fansnya yang mendukung Sarwenda, ada yang mendukung Betran, pada akhirnya bentrok di dalam sebuah komen-komen di media sosial. Yang ingin saya prediksi di sini, apa sih yang membuat Betran sampai keceplosan ngomong seperti itu? Bagaimanakah sebenarnya yang diharapkan Betran ini pada bundanya? Biasanya kan kalau ngomong seperti itu tentunya ada kekecewaan yang dia rasakan. Kekecewaan yang seperti apakah? Apakah Betran merasa hidup sendiri yang dimana adiknya sibuk dengan aktivitasnya, kemudian bundanya juga sibuk bekerja, sehingga merasa sepi dan sendiri, ya? Kan komennya juga begitu. Mari kita prediksi di sini. Apa yang membuat Betran sampai ngomong seperti itu di media sosial? Apakah dia merasa gimana terhadap Sarwenda? Insting naluri. Ada simbol serigala berbulu domba. Ya, gimana ya saya menjelaskannya ya. Jadi begini Betran ini kan diadopsi usia sudah besar ya, jadi mengetahui latar belakang sebelumnya, kemudian latar belakang saat ini. Tentunya Betran sudah merasakan fasilitas yang sudah diberikan ayah bundanya kala itu, walaupun pada akhirnya mereka bercerai. Nah, Betran kan sudah pernah mengalami korban dari perceraian orang tua, dan korban dari perceraian bunda dan ayahnya saat ini adalah korban yang untuk kedua kalinya. Pastinya sudah paham betul resiko-resiko yang akan dialami atau anak sebagai korban atas perceraian orang tua itu nanti resikonya bagaimana, situasi dan kondisinya bagaimana. Nah, kalau dulu saat masih bersama, bundamu ini bisa lebih fokus pada rumah tangganya, mengasuh anaknya, ibaratnya ART, bukan ART ya, IRT ya, ibu rumah tangga yang luar biasa dalam mendidik anaknya, dalam menyiapkan makanan dan lain sebagainya, sedang ayahmu yang bekerja. Nah, saat ini kalau bundamu sebagai single parent juga harus kerja, juga harus ngurusi anak-anak, tentunya ada sesuatu yang harus terkalahkan di sini. Nggak bisa jalan dua-duanya, bisa mulus dua-duanya, itu sangat sulit. Nah, kamu sebagai anak yang sudah dewasa, daripada adik-adikmu, tentunya sudah paham akan akibat dari resiko perceraian itu. Korbannya adalah di anak-anak, termasuk dirimu. Untungnya kamu sudah besar, jadi mestinya kamu paham betul apa yang dilakoni bundamu ini, bekerja keras demi siapa ya? Demi anak-anaknya. Nah, tentunya harus ada yang, bukan harus ya, pasti ada sesuatu yang terkalahkan di sini. Kalau seorang wanita karir, tentunya dia kurang bisa memantau kondisi rumah tangganya. Nah, untungnya Sarwenda ini kerjanya juga di rumah, jadi bisa memantau adik-adikmu. Hanya saja tentunya masalah kecil-kecil yang dulu saat bersama dengan Ruben diperhatikan oleh bundamu, lah sekarang ini kan bundamu juga harus cari uang untuk dirinya sendiri, untuk adik-adikmu. Ya tentunya hal kecil-kecil itu harusnya kamu mengerti. Ya, harusnya kamu mengerti bahwa semuanya itu memang resiko dari sebuah perceraian. Dan perceraian ini terjadi karena kesalahan kedua orang tua. Kesalahan Ruben juga kesalahan Sarwenda. Nggak bisa kalau harus menyalahkan salah satu sisi. Ini, makanya di sini ada simbol serigala berbulu domba. Nah, ini ya. Selanjutnya, mengapa kamu sampai berkata seperti itu? Perasaan.
terkait dari perasaan. Jadi di sini memang veteran jadinya merasa kayak kesepian atau tersendiri ya, tersendiri di rumah. Kenapa? Adek udah ada kegiatan, bundanya sibuk kerja, veteran juga sudah kuliah. Nah, tentunya dengan hal semacam ini ya harus bisa untuk positive thinking saja lah, ya positive thinking saja karena keadaan sudah berubah. Andai kata ayah bundamu belum bercerai, ayahmu yang kerja cari duit, bundamu ngurusi kamu dan adik-adikmu, itu masih bisa dilakoni oleh bundamu. Tapi karena bundamu sekarang ini sibuk dengan pekerjaannya, ya sebagai anak tertua ya harus maklum. Jadi pupuslah atau leremkan pikiranmu dari perasaan-perasaan yang negatif thinking pada bundamu, ya. Apalagi kan sekarang ini jobnya Sarwenda banyak sekali. Bahkan setiap harinya bisa live sampai beberapa jam ya toh. Nah tentunya kesempatan baik itu jangan sampai dilepaskan. Karena yang namanya roda berputar itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Nah kalau saat ini namanya Sarwenda dan Jiola Singki melambung, ia bergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu tidak bisa datang untuk kedua kalinya, ya. Jadi buat yang membenci Sarwenda, mungkin berkata, nanti kan begini-begini. Yang namanya hidup pasti ada roda berputar. Kalau saat ini ibaratnya Sarwenda dan Jo ini lagi di atas-atasnya puncaknya, suatu hari nanti atau suatu tahun nanti pasti akan bergeser ke samping. Jadi tidak usah dibilang nanti begini-begini, tidak usah. Kita doakan yang baik-baik saja. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian, mengapa kamu sampai ngomong di pagi-pagi ambiar, sedangkan kamu paham betul, kamu sudah dewasa. Kalau ngomong di situ pasti akan kesebar luas apa yang kamu bicarakan. Apa yang membuat kamu sampai bicara seperti itu? Workaholic. Seperti yang saya bilang tadi, bundanya sibuk bekerja. Dengan begitu, tidak bisa seperti dulu lagi. Kalau dulu memperhatikan hal-hal yang kecil dari kegiatan anak-anaknya, nah sekarang ini pikirannya sudah berjabang-jabang. Jadi jadi ada yang akan tersisihkan dari perhatian Sarwenda ini. Sebenarnya veteran ini juga sudah ngomong kemungkinan karena bunda sibuk dan lain sebagainya. Tapi media gosip itu tetap menggoreng ya toh. Kalau dilihat dari secara lengkap di videonya kan pada akhirnya veteran maaf mungkin bunda sibuk kan begitu. Tapi lagi-lagi digoreng-goreng oleh media sosial. Hanya saja veteran ini kan sudah dewasa, sudah kuliah juga, tentunya sudah paham mana yang boleh diucapkan atau mana yang aman diucapkan saat di podcast atau saat diundang di televisi dan mana yang tidak aman. Apalagi sebagai seseorang yang mengetahui latar belakangnya sebelum adopsi seperti apa dan saat diadopsi seperti apa, tentunya harus bisa menjaga nama atau perasaan dari kedua orang tuanya, ya. Itu sih sebenarnya harus bisa menjaga perasaan kedua orang tuanya. Karena bagaimanapun kedua orang tuanya ini memiliki peran dari membesarkan veteran. Baik Sarwenda maupun Ruben. Kalau Ruben dulu ngadopsi veteran kan atas inisiatif Ruben, tapi kalau Sarwenda tidak ACC tidak akan terjadi adopsi tersebut ya kan. Makanya itu buat kalian-kalian yang perlu sana yang perlu sini harus berpikir lerem lah, adem lah. Hubungan anak dan ayah dan bundanya jangan dikipas-kipasi. Kalau bisa diademkan suasananya ini, kalau salah ya dinasihati, jangan malah dieluk-elukan. Kalau yang nggak salah diberi
penguatan biar bisa memaafkan dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sih. Dan hubungan seorang anak dengan orang tuanya itu memang kadang-kadang ada gesekan-gesekan. Tapi ketika ada gesek-gesekan, harusnya tidak usah diucapkan di sebuah tayangan televisi. Karena dari pengalaman-pengalaman yang dulu ya, yang namanya Petra dan Sarwendani digoreng-goreng, digosip-gosip, tentunya itu sudah menjadikan bahan pembelajaran untuk tidak sembarangan ngucap di media sosial. Ya, seperti itu sih. Kemudian kita lanjut. Ada nasihat apakah dari semesta ini buat Petran? Sekalipun kan sudah saya ulas. Ada nasihat apakah dari semesta buat Petran ini untuk bundanya ya? Ada nasihat apakah? Victim, korban. Kamu jangan merasa menjadi korban atas perbuatan atau atas kondisi keadaan bundamu saat ini. Karena di sini ada simbol victim, jadi jangan merasa menjadi korban. Sebenarnya tidak ada yang menjadi korban, tidak ada yang dikorbankan di sini, tapi perasaanmu sendiri yang mengarah ke sana. Mungkin kamu merasa bahwa bundamu sudah nggak perhatian karena ada Gio ya toh. Tapi ingatlah, bundamu juga berhak bahagia setelah menghadapi masalah-masalah yang begitu ruwet dalam hubungan rumah tangganya. Toh kamu juga pernah menjadi korban perceraian, kemudian ibumu menikah lagi, kamu tinggal sama nenekmu. Harusnya sudah paham akan hal ini. Jangan merasa menjadi korban atas suatu keadaan. Selanjutnya, nasihat semesta untuk Petran. Fight, sebuah keyakinan. Jadi sudah menjadi korban terus diyakini. Jangan. Kalau bisa, mungkin kamu kecewa atas situasi keadaan. Mungkin kamu minta bundamu mengerti akan dirimu dan lain sebagainya. Nah, rasa kecewa itu jangan diyakini. Oh begini-begini, jangan. Harusnya berpijak pada kondisimu saat itu, dimana kamu sebagai anak adopsi tentunya harus mengerti situasi keadaan yang mungkin tidak bisa menuntut terlalu banyak pada kedua orang tuamu. Intinya di situ jangan menuntut terlalu banyak, harus paham akan kedudukannya di sini ya. Jadi sudah korban malah diyakini, meyakini sebagai korban, jadinya seperti itu artinya ini. Selanjutnya nasihatnya, komplasensi. Komplasensi itu bisa dibilang ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan ini seperti yang saya bilang tadi, karena adanya perhatian bundanya kepada dia yang berkurang, sebab bundanya sudah sibuk bekerja sehingga tidak seperti dulu lagi, dan ini ada ketidakpuasan yang dia rasakan. Lagi-lagi saya harus ngomong lagi berulang kali ya toh, harus melihat posisinya di mana. Memang kamu sebagai anak ayah bunda, tapi sejarahnya itu juga harus kamu pikirin loh. Dari kehidupan yang seperti dulu menjadi seperti ini berkat siapa? Berkat ayah bundamu, juga termasuk berkat bundamu. Jangan meninggalkan bundamu di sini. Tanpa bundamu kamu nggak mungkin diadopsi. Soalnya adopsi itu persetujuan antara suami istri ya toh. Jangan terlalu banyak merasa tidak puas atas apa yang sudah terjadi di dalam hidupmu. Nasihat yang keempat, gosip. Nah, gosip ini digosok-gosok makin sip. Gosip ini jangan terpancing dengan pemberitaan-pemberitaan yang bisa membuat dirimu panas, yang bisa membuat dirimu menjadi nggak suka sama bundamu, ya. Bisa juga jangan terpancing dengan omongan-omongan orang di sekitarmu yang membuat kamu menjadi kurang nyaman lagi dengan bundamu.
Jangan dengarkan itu. Kamu sebagai seseorang yang dewasa tentunya sudah bisa berpikir mana yang terbaik untukmu. Kalau memang kamu merasa yang terbaik adalah ikut ayahmu, ya udah, dengan tidak mencari-cari kelemahan dari pihak Bunda Sarwenda. Jadi bisalah harus menjaga perasaan kedua orang tuamu ini. Karena kamu sampai di titik ini juga berkat perjuangan dari kedua orang tuamu, bukan dari Ruben aja. Dari bundamu juga sangat berpengaruh di dalam kehidupanmu saat ini. Jadi jangan dengarkan omongan-omongan yang bisa membuatmu terpancing untuk kurang menyukai Bunda Sarwenda ini ya. Kenapa saya bilang kurang menyukai? Karena Petra ini sudah dewasa. Harusnya sudah paham benar mana yang boleh diucapkan atau tidak saat diundang televisi. Apalagi sejarahnya dia ini, gosipnya kan banyak, yang digosipi sama Bunda lah, yang begini yang begitu. Jadi sudah paham benar kalau apa yang dilakukan itu pasti akan membuat booming pemberitaan dan digoreng-goreng oleh media gosip. Karena sudah dewasa loh Petra ini. Nasihat yang kelima untuk Petra, kreasi. Harus ada usaha-usaha di sini. Nah, usaha-usaha di sini bisa diartikan jangan hanya menuntut pengertian atau menuntut dimengerti agar bundamu lebih care dengan dirimu atau lebih perhatian, tapi kamu harus juga memberikan atau ada kreatif lah untuk bisa membangkitkan kembali hubungan yang bisa lebih baik lagi. Ini ya, harus ada kreasi-kreasi ide-ide agar hubungan anak dengan bundanya ini bisa lebih hangat lagi. Karena di sini memang bundanya sibuk bekerja. Lah, banyak yang komen sibuk pacaran. Kalau pacaran nggak akan di depan kamera. Kalau mereka seperti itu di depan kamera, karena penontonnya ini menginginkan tayangan-tayangan yang seperti itu. Daya tariknya di situ. Agar jualannya juga laris. Kita harus menyadari loh teman-teman, tayangan entertain itu seperti apa. Apa yang menjadi trending itu yang akan dilakoni oleh para artis atau para aktor ya. Jadi trendingnya di sini kan Gio dengan Sarwenda, yaitu pada akhirnya mereka lakoni di depan kamera agar menjadi trending kontennya untuk menghibur kalian ya toh. Yang keenam ini yang terakhir ya untuk nasihat pada Petran. Nasihatnya, servis, memberikan perhatian pelayanan pada orang tua. Nah, sekalipun kamu masih kuliah, tentunya kamu juga harus ada rasa terima kasih kepada ayah bundamu. Kamu kuliah tapi kamu kan sudah kerja, bisa dibilang mandiri, dan sudah bisa memberikan perhatian yang baik pada ayah bundamu, menservis mereka. Karena bagaimanapun kamu di titik sampai saat ini berkat perjuangan kedua orang tua, bukan salah satu orang tua, tapi kedua orang tua. Ini servis ya. Makanya di sini ada simbol orang tua yang sakit dan di sini ada simbol yang merawat. Ibaratnya hubungan ayah bundamu ini saat ini sedang nggak baik-baik saja. Lah kamu sebagai anak gimana caranya agar hubungan ini bisa membaik lagi, walaupun bukan suami istri ya, setidaknya ada jalinan silaturahmi yang lebih baik lagi. Dan ini bisa dibilang adalah salah satu hal yang harus kamu lakukan, bukan malah membuat masalah menjadi semakin melebar kemana-kemana. Ini nasihatnya semesta untuk Petran seperti itu. Jadi harus bisa menghargai kedua orang tua, karena bagaimanapun kamu bisa sukses saat ini seperti ini juga ada peran dari kedua orang tua. Dan memang kamu sudah cocok tinggal di ayahmu. Tapi ketika kamu merasa cocok di ayahmu, bukan berarti kamu bisa sesuka hatimu ngomong seperti itu di media sosial. Itu akan melukai hatinya bundamu.
Dan tentunya jangan sampai hal ini berlarut-larut ya, apalagi digoreng-goreng dan lain sebagainya. Alangkah baiknya gimana kamu caranya agar netizen ini tahu bahwa hubunganmu dengan bundamu baik-baik saja. Harus tunjukkan itu biar meredah situasi dan kondisinya, kabar-kabar yang semakin memanas saat ini. Seperti itu ya Betran, kamu anak baik, pasti kamu paham akan dari nasihat semesta ini untukmu. Jangan berkecil hati terkait dari masalah yang kamu hadapi, tapi kamu harus meyakini yang namanya masalah itu tidak ada yang namanya kebetulan. Apa yang terjadi dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan. Pasti ada sebab dan akibatnya sehingga muncullah berita-berita yang seperti itu.